your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Oh, come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life into your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see your face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see your face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. In spirit and in truth. Sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan, mari Ibu Bapak Saudara sekalian, kita akan masuk di dalam doa. Kita mau berdoa bersama. Ya. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini, di mana Kau izinkan kami untuk kembali membaca firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami baca malam ini meneguhkan, menguatkan, dan memberikan kami kekuatan jalan keluar dan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Biarlah hikmat Tuhan mengalir dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Hakim-Hakim 7 mulai dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Ya. Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-12 mulai, katakan. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu, seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai berguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai di kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh. Dan dibongkar bangkirkannya, demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah
Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, "Bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu." Sesudah itu, dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan. Dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, "Perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, 'Demi Tuhan dan demi Gideon.' Lalu Gideon dan ke 100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, 'Pedang Tuhan dan demi Gideon.' Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke 300 orang itu meniup sangkakala. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asher dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, "Turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan sungai Yordan." Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Zeeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb dan Zeeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeeb kepada Gideon dan di seberang sungai Yordan. Wow. Bagaimana penyerangan, bagaimana rencana untuk mengalahkan orang Midian dan orang Amalek. Secara manusia mereka takut karena hanya 300 orang. Sedangkan orang Midian dan orang Amalek itu jumlahnya begitu banyak. Bahkan di sini dikatakan ayat 12 bahwa Allah menyertai mereka. Tapi sebelum terjadinya ini, Tuhan juga sudah memberikan sebuah penglihatan, sebuah nubuatan kepada orang lain, sebuah mimpi bahwa mereka melihat sekeping roti jelai berguling masuk ke perkemahan orang Midian. Jadi ada sesuatu yang mereka lihat yang tidak mungkin, yang mustahil terjadi. Nah, di sini dikatakan bahwa membongkar bangkirkan perkemahan. Mereka melihat sebuah tanda bahwa ada mujizat sedang terjadi.
Tuhan tidak pernah melihat berapa banyak orang yang ikut berperang, yang ada, yang mendukung kamu dalam masalah pergumulanmu. Berapa orang yang mendukungmu, berapa orang yang setia. Tapi yang Tuhan lihat iman. Saat mereka beriman dan percaya, seperti Gideon percaya kepada Tuhan, kemudian dia membangkitkan semangat orang-orang itu. Mereka kembali berbalik kepada Allah dan percaya bersama dengan Allah, saya akan lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Sehingga kemustahilan itu pun nyata. Kemustahilan bagi manusia itu nyata. Mereka mengalahkan bangsa Amalek dan juga bangsa Midian dengan begitu mudahnya. Bahkan mereka tidak perlu berperang, mereka hanya meniup sangkakala. Mereka meniup sangkakala sehingga akhirnya orang-orang itu, orang Midian dan orang-orang dari Amalek, mereka saling membunuh. Sedangkan orang bangsa Israel itu hanya menonton dari atas. Mereka tidak ikut, mereka tidak terjun berperang. Itu cara Tuhan. Jadi dengan Allah kita lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Jadi ada Tuhan, ada kemenangan. Percaya dengan Tuhan, ada jalan keluar. Tidak usah takut, tidak usah ragu. Ada jalan keluar. Jadi saat Tuhan berperang untuk kita, kita akan duduk diam saja. Dan kemenangan itu sudah Tuhan nyatakan. Jangan ragu akan janji Tuhan. Jangan takut bahwa Dia Allah yang menyertai. Dia Allah yang menepati janji. Apapun masalah pergumulan kita, hari ini Tuhan izinkan terjadi. Masalah keuangankah? Masalah penyakitkah? Atau masalah rumah tangga? Masalah apapun yang sepertinya mustahil. Masalah pekerjaan di tempat pekerjaan. Masalah pergaulan, apa saja. Tapi saat kita sertakan Tuhan, saat mungkin kita difitnah, mungkin kita tidak diterima atau kita mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Tapi saat kita percaya akan janji Tuhan, bahwa penyertaannya itu sempurna, itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Dan mereka melihat sebuah tanda bahwa ada mujizat sedang terjadi. Tuhan tidak pernah melihat berapa banyak orang yang ikut berperang, yang ada, yang mendukung kamu dalam masalah pergumulanmu. Berapa orang yang mendukungmu, berapa orang yang setia. Tapi yang Tuhan lihat iman. Saat mereka beriman dan percaya, seperti Gideon percaya kepada Tuhan, kemudian dia membangkitkan semangat orang-orang itu. Mereka kembali berbalik kepada Allah dan percaya bersama dengan Allah, saya akan lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Sehingga kemustahilan itu pun nyata. Kemustahilan bagi manusia itu nyata. Mereka mengalahkan bangsa Amalek dan juga bangsa Midian dengan begitu mudahnya. Bahkan mereka tidak perlu berperang, mereka hanya meniup sangkakala. Mereka meniup sangkakala sehingga akhirnya orang-orang itu, orang Midian dan orang-orang dari Amalek, mereka saling membunuh. Sedangkan orang bangsa Israel itu hanya menonton dari atas. Mereka tidak ikut, mereka tidak terjun berperang. Itu cara Tuhan. Jadi dengan Allah kita lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Jadi ada Tuhan, ada kemenangan. Percaya dengan Tuhan, ada jalan keluar. Tidak usah takut, tidak usah ragu. Ada jalan keluar. Jadi saat Tuhan berperang untuk kita, kita akan duduk diam saja. Dan kemenangan itu sudah Tuhan nyatakan. Jangan ragu akan janji Tuhan. Jangan takut bahwa Dia Allah yang menyertai. Dia Allah yang menepati janji. Apapun masalah pergumulan kita, hari ini Tuhan izinkan terjadi. Masalah keuangankah? Masalah penyakitkah? Atau masalah rumah tangga, masalah apapun yang sepertinya mustahil, masalah pekerjaan di tempat pekerjaan, masalah pergaulan, apa saja.
Tapi saat kita sertakan Tuhan, saat mungkin kita difitnah, mungkin kita tidak diterima, atau kita mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Tapi saat kita percaya akan janji Tuhan, bahwa penyertaannya itu sempurna, itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Dan ada mujizat karena kita beriman dan percaya dengan Allah. Saya akan lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Dan biarlah pengalaman Gideon menjadi pengalaman kita. Saya percaya, saya yakin. Kita katakan demi Tuhan dan demi kemenangan yang Tuhan sediakan, saya mampu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Bagi Allah segala sesuatu mungkin. Bila hari-hari ini kita boleh tetap percaya ada kuasa dalam setiap perkataan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang mendengar doa, Allah yang menjawab pergumulan kami dengan jalan keluar. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Penyakitkah atau masalah keuangan, masalah rumah tangga, masa depan kami yang tidak jelas. Tapi satu hal kami tahu, Allah sanggup menyediakan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu bahwa Engkau memberi masa depan yang penuh harapan. Dan janji-Mu itu nyata dalam hidup kami. Biar kami boleh bangkitkan iman kami untuk mengakui bahwa Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup, yang sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih Bapa. Biar malam ini firman Tuhan melalui pengalaman Gideon boleh kami alami bahwa kami sanggup lakukan perkara-perkara besar bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil saat kami percaya Tuhan kami besar. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan kita percaya bahwa Allah kita luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai pembacaan berikut. Shalom. Firman-Mu, pelita bagi kakiku,